Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nur Lutfiana dengan NIM 121251165, program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia, guna memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mugirianto. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan alasan pemilihan topik. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa yang memiliki peran penting dalam kehidupan nasional. Namun dalam perkembangan zaman, bahasa Indonesia terus dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang turut memberi warna dalam kosakata, gaya bahasa, dan budaya, sehingga memperkaya cara berkomunikasi masyarakat. Di sisi lain, arus globalisasi dan kemajuan teknologi membuat bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin sering digunakan dalam pendidikan, dunia kerja, media sosial, dan budaya pop. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus berkembang, tetapi juga menghadapi tantangan untuk tetap digunakan secara baik, benar, dan sesuai dengan kaidahnya. Topik ini dipilih karena fenomena penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda khususnya sering melakukan campur kode. Mereka lebih akrab dengan istilah-istilah asing dan kurang memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh campur kode yang sering digunakan ialah mood lagi down, pingin healing. Apabila diartikan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia, arti mood sendiri ialah suasana hati atau keadaan emosi seseorang. Nah, dari kalimat tersebut terdapat dua bahasa yang tercampur, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemilihan topik ini penting untuk mengingatkan masyarakat di generasi manapun bahwa pengaruh tersebut membawa dampak positif, namun sekaligus dapat mengancam keberadaan bahasa Indonesia jika tidak disikapi secara bijak. Lalu selanjutnya, pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai sumber kosakata baru. Menurut data etnolog, Indonesia memiliki 726 bahasa daerah. Banyak diantaranya menyumbang kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa daerah bersifat memperkaya bahasa Indonesia dan memperkuat identitas budaya. Namun, penggunaan yang berlebihan bisa menyebabkan kesulitan bagi masyarakat yang berbeda daerah karena terdapat makna yang berbeda. Oleh karena itu, bahasa daerah perlu digunakan secara bijak agar tetap menjadi kekayaan budaya tanpa mengurangi peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pengaruh bahasa daerah pastinya memiliki dampak positif dan negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa daerah memberikan dampak positif berupa menambah kekayaan kosakata, melestarikan identitas budaya lokal, mempererat interaksi sosial dan rasa keakraban, serta memperkuat perannya sebagai bagian penting dari warisan budaya nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol jati diri dan kebanggaan masyarakat di setiap daerah. Dampak negatifnya penggunaan bahasa daerah yang berlebihan ialah bisa kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku, meningkatkan potensi salah paham antar daerah, serta menurunnya minat terhadap bahasa Indonesia jika bahasa daerah digunakan secara terlalu dominan. Jika tidak dikendalikan secara bijak, kondisi ini dapat menghambat komunikasi yang efektif dan melemahkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Bahasa asing masuk melalui pendidikan, teknologi, media sosial, hiburan, dan dunia pekerjaan. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional dan sering dipakai dalam istilah teknologi serta konten digital. Bahasa Inggris telah dipakai oleh lebih dari 1,5 miliar orang di dunia sebagai lingua franca. Pengaruh bahasa asing membantu masyarakat memperluas wawasan global, namun penggunaan yang berlebihan juga, terutamanya campur kode, dapat membuat generasi muda sulit menerapkan bahasa Indonesia yang benar. Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat Indonesia banyak terpapar istilah asing seperti padanan resmi kata unduh dan unggah. Kata tersebut jarang digunakan dibanding kata download dan upload. Istilah tersebut akhirnya digunakan secara luas, bahkan lebih populer dibanding padanan bahasa Indonesianya. Pastinya juga pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, penggunaan bahasa asing terlihat dari
meningkatnya peluang karir dan daya saing kerja, kemudahan dalam mengakses informasi global, serta mendukung terjalinnya hubungan internasional, termasuk juga mempermudah kegiatan kita seperti traveling dan komunikasi dengan penutur asing. Dampak negatifnya, penggunaan bahasa asing dapat menggeser identitas nasional jika digunakan secara berlebihan, dapat memicu campur kode yang membuat bahasa Indonesia kurang baku, melemahkan kaidah bahasa melalui penggunaan bahasa gaul, serta menurunkan minat dalam mempelajari bahasa Indonesia. Secara singkat, bahasa daerah dan bahasa asing membawa manfaat besar dalam memperkaya wawasan dan peluang. Namun jika digunakan secara berlebihan juga dapat melemahkan kaidah serta menggeser peran bahasa Indonesia. Karena itu, penggunaannya harus imbang agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dan nomor satu. Lalu untuk kedudukan bahasa Indonesia sendiri, ialah bahasa Indonesia kan memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional, juga sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berperan sebagai lambang identitas bangsa, alat pemersatu, serta media komunikasi antar warga dan antar daerah yang berbeda latar belakang. Sementara itu, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan secara resmi dalam pemerintahan, dunia pendidikan, dan menjadi bahasa utama dalam penyusunan peraturan serta dokumen perundang-undangan. Kedua kedudukan ini wajib dijaga agar bahasa Indonesia tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Peluang internasionalisasi bahasa Indonesia juga semakin besar karena mulai diajarkan di banyak negara, digunakan oleh wisatawan, dan muncul di platform pelajaran global. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara harus semakin diperkuat agar tetap menjadi pusat komunikasi resmi, akademis, dan budaya di Indonesia. Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa daerah memperkaya kosakata dan memperkuat identitas budaya, sementara bahasa asing memperluas wawasan serta mendukung kebutuhan global. Namun jika tidak digunakan secara bijak, keduanya dapat memicu menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan melemahkan identitas nasional. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga bahasa Indonesia agar tetap kokoh sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di tengah arus globalisasi. Harapannya, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, dapat lebih menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sambil tetap bijak memakai bahasa daerah maupun bahasa asing sesuai kebutuhan dan konteks. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mendorong literasi, pembinaan bahasa, serta pelestarian budaya agar bahasa Indonesia tidak hanya tetap eksis, tetapi juga mampu bersaing secara global. Dengan kesadaran bersama, bahasa Indonesia dapat terus berkembang sebagai bahasa pemersatu dan menjadi kebanggaan nasional di masa depan. Sebagai penutup, saya Nur Lutfiana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita bersama tentang pentingnya menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia secara bijak di tengah perkembangan zaman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.